Assalamualaikum. Berjumpa lagi di video yang sebelumnya membahas pemilihan induk betina cucak hijau. Di pembahasan kali ini saya akan berbagi tips cara menaikkan birahi betina cucak hijau. Tak lupa salam hangat kepada para kicau mania, para breeding breed Indonesia, para peternak-peternak seluruh Nusantara yang mana mereka adalah sebagian dari pelestari burung-burung di Indonesia. Untuk itu, di pembahasan yang memang akan saya bahas sedikitnya bagaimana cara ternak cucak hijau yang tahap-tahapnya harus diamati, diaji, kaji, dan diuji oleh para kicau mania yang memang benar-benar mau menangkarkan. Karena memang ternak cucak hijau itu banyak trik-trik tertentu agar bisa menghasilkan. Maka dari itu saya pun harus teliti untuk berbagi bagaimana caranya ternak cucak hijau dari tahap-tahap yang harus saya bagi kepada kawan-kawan yang mau ternak cucak hijau. Kembali ke pembahasan cara menaikkan birahi betina cucak hijau, di mana saya akan membagi poin-poin tertentu agar kawan-kawan lebih mudah dan memahami cara-caranya. Poin-poin pertama yang kawan-kawan harus lakukan atau harus pahami kembali ke indukan betina dengan kriteria yang sudah saya bahas di awal video sebelumnya. Lanjut ke poin kedua, yang kawan-kawan harus lakukan adalah men-set ulang jika memang sudah memiliki indukan betina cucak hijau yang sedang ditangkarkan atau diternak, atau memang yang kawan-kawan mau baru memulai ternak cucak hijau. Kawan-kawan harus melakukan set ulang pada betina cucak hijau. Dengan cara setting ulang pada betina cucak hijau agar birahi, yang harus dilakukan adalah kembalikan ke perawatan awal, di mana settingan ini harus dilakukan rutin, konsisten, dan pengamatan yang teliti. Menurut pengamatan dan pengalaman saya, proses birahi cucak hijau betina dari awal saya punya dengan perawatan 3 hari sudah menandakan ciri-ciri birahi. Jadi prosesnya itu kalau kawan-kawan teliti dan perawatan dengan konsisten, 3 hari itu sudah menandakan timbul ciri-ciri akan birahi atau akan birahi sampai ngunci. Untuk setting ulang di hari pertama sampai hari ketiga, lakukan perawatan mandi jemur dan pemberian ekstra puding yang dibarengi penjodohan. Sebelum ke pembahasan tahap berikutnya untuk menaikkan birahi betina cucak hijau, agar kawan-kawan tidak kebingungan dan keliru untuk setting perawatan sistem ternak apa yang dilakukan. Menurut saya, mau sistem apapun, setting ulang untuk ternak cucak hijau ini dengan sistem kandang besar, apiari, mini apiari, atau kandang gantung yang saya lakukan, perawatannya tidak jauh beda. Untuk perawatan dengan mandi jemur dan pemberian IF pada betina cucak hijau,
Yang kawan-kawan lakukan untuk pemberian IF ini lebih banyak ke induk betina. Bisa pemberian IF ini seperti jangkrik atau ulat Hongkong. Yang saya lakukan pemberian jangkrik ini bisa 30 ekor jangkrik sampai 50 ekor jangkrik untuk betina cucak hijau dalam satu hari. Jadi untuk pemberian IF ini, jika memang cucak hijau betina ini sanggup melebihi yang saya berikan, itu lebih bagus. Karena untuk tahap penggemukan yang nanti akan ke tahap pengeraman pada telur. Jika sudah penggemukan pada cucak hijau betina, nutrisi untuk pengeraman, masa pengeraman itu sudah tersedia pada tubuh cucak hijau betina. Jadi unggas, sejenis burung dan lain-lain, waktu pengeraman itu harus nutrisi yang diberikan, suplai makanan yang tersedia pada tubuhnya itu harus benar-benar menunjang. Karena jangankan untuk masa fase ke pengeraman atau bertelur, kalau tidak dijor EF ini dengan kasih jangkrik atau ulat Hongkong sekenyangnya dalam waktu masa penaikan birahi, maka untuk fase berikutnya ya akan terkendala di tahap ini. Maka dari itu pemberian ekstra puding ini, jangkrik, ulat Hongkong atau koto, itu harus lebih. Setelah melakukan atau perawatan dalam mandi dan pemberian EF, tahap yang harus dilakukan adalah masa penjemuran. Seberapa lama penjemuran ini harus dilakukan? Untuk masa penjemuran ini dengan dibarengi mandi, pemberian EF dan penjemuran yang dilakukan agar menaikkan birahi betina cucak hijau ini, kawan-kawan harus selalu tempel satu pasang dengan 1-2 kandang pada cucak hijau ini. Jadi intinya direndeng bareng, mandi, jemur, kasih EF, rendeng bareng. Tetapi lebih pemberian EF lebih itu ke induk betina. Kalau indukan si jantan, kawan-kawan hanya perlu melakukan 5 jangkrik atau ulat Hongkongnya 3, tidak perlu dijor terlebih dahulu. Karena masa ini masa cara menaikkan birahi betina cucak hijau. Kembali ke masa penjemuran, perawatan penjemuran, yang kawan lakukan adalah penjemuran ekstra lebih kencang. Misalkan sinar matahari keluar atau panasnya mulai dari jam 7 atau jam 8. Kawan-kawan jemur 2 jam sampai dia buka paruh pada cucak hijau betina. Untuk si pejantannya bisa diangin-angin tapi tidak terlalu jauh, yang penting direndeng. Lebih dominan penjemuran ke indukan betina. Jemur aja kencang sampai dia mangap 2 jam. Kadang saya lakukan 1 hari itu untuk penjemuran dalam 1 hari bisa 5 jam dengan waktu 12 jam 1 hari. Lakukan penjemuran itu 5 jam. Jadi ketika penjemuran si betina dijemur 1 jam misalkan atau setengah jam, angin-angin lagi, kasih IF lagi. Itu metode yang saya lakukan. Atau yang lebih repotnya mungkin kawan-kawan harus ditinggal,
penjemuran itu cukup 2 jam dalam satu hari, dan pemberian IF itu sekenyangnya. Maka dari itu, kalau sudah dipahami cara-cara dan tahap dengan perawatan konsisten satu arah, maka yang dilakukan dari perawatan tersebut, coba amati hari ketiga dengan pengamatan yang harus benar-benar kawan-kawan teliti. Pengalaman saya, jika dengan perawatan yang sudah saya jelaskan di hari ketiga akan ada perubahan di mana betina cuca hijau menampakkan birahi. Intinya, perawatan yang harus dilakukan agar betina cuca hijau birahi, lakukan mandi, pemberian IF, dan penjemuran yang dibarengi masa penjodohan. Oke, untuk di video selanjutnya, jika ada kesempatan, saya akan bahas yang memang cuca hijau betina sudah birahi dengan tanda-tanda dan nampak terlihat birahi. Maka yang harus dilakukan agar cuca hijau betina birahi sampai munci, dan kesiapan cuca hijau jantan untuk kawin. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.